Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Delia Arlin Putri Vanessa absen 7, Faisal Abdullah absen 9, Ismi Kurnia Asih absen 14, Lili Sutiani absen 17, Muhammad Fajar Ardiansyah absen 20, dan Umi Rosihah absen 35. Di sini, kami akan mempresentasikan tugas PPKN yang berjudul Musyawarah Para Pendiri Bangsa dalam Merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akomodasi perbedaan kepentingan untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam materi kali ini yang kami bahas meliputi 1. Sejarah mengenai Pancasila sebagai dasar negara. 2. Sejarah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI adalah badan hukum yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1945. Badan ini bertugas untuk melakukan penyelidikan dan persiapan dalam rangka mendapatkan pendapat dan usulan rakyat Indonesia terkait perumusan kemerdekaan. Sidang BPUPKI pertama dilangsungkan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Para tokoh-tokoh pendiri negara mulai mengusulkan rumusan dasar negara yang isinya berbeda-beda, namun tetap memiliki persamaan, yaitu didasari oleh gagasan besar bangsa Indonesia dan kepribadian bangsa Indonesia. Usulan dari Muhammad Yamin adalah, menurut saya, dasar negara harus memiliki 5 asas, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, usulan Soepomo adalah bahwa negara Indonesia merdeka adalah dengan mengatasi segala golongan dan pemahaman untuk mempersatukan lapisan masyarakat Indonesia. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Berikutnya, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia yang ia sebut Pancasila. Tanggal 1 Juni inilah yang lantas ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Sekarang, banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, 5 bilangannya. Ucap Bung Karno dikutip dari Risalah BPUPKI 1995, terbitan Sekretariat Negara RI. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya menamakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Lanjut, sosok nantinya menjadi Presiden RI pertama ini. Pada hari terakhir dari sidang pertama, 1 Juni 1945 ini, Soekarno turut mengemukakan pendapatnya dalam sebuah pidato yang diberi nama Pancasila atas usulan dari seorang teman ahli bahasa. Kemudian, Insinyur Soekarno mengemukakan pendapatnya yang akhirnya membuat Pancasila ditetapkan pada 1 Juni 1945. Soekarno juga membacakan 5 sila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan.
selesainya sidang BPUPKI yang pertama. Setelah sidang pertama selesai, Indonesia belum mencapai kesepakatan akhir. Karena hal itu, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang di bawah pimpinan Soekarno, dengan anggota terdiri atas 1. Ki Bagus Hadikusumo, 2. Wahid Hashim, 3. Muhammad Yamin, 4. Abdul Kahar Muzakir, 5. Sutarjo Kartohadikusumo, 6. A.A. Maramis, 7. Otto Iskandar Dinata, 8. Muhammad Hatta. Pada sidang BPUPKI yang kedua, yaitu pada tanggal 10 Juni sampai 16 Juni tahun 1945, M. Yamin membacakan Piagam Jakarta yang berbunyi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya Piagam Jakarta, berakhirlah sudah kerja BPUPKI sehingga terbentuklah PPKI, yaitu Panitia Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh I.R. Soekarno dan wakilnya Mohatta yang beranggotakan 1. 12 orang Jawa, 2. 3 orang Sumatera, 3. 2 orang Sulawesi, 4. 1 orang Kalimantan, 5. 1 orang Nusa Tenggara, 6. 1 orang Maluku, dan 7. 1 peranakan Tionghoa. Hingga pada akhirnya PPKI berhasil mengesahkan Dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila, pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah perumusan UUD 1945. Sejarah perumusan UUD 1945 bermula dari peristiwa kalahnya Jepang kepada Sekutu pada Perang Dunia Kedua. Perumusan UUD 1945 berawal dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 29 April 1945. Pada masa itu, Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang disebut Pancasila. Setelah BPUPKI berhasil merumuskan rancangan dasar negara, selanjutnya BPUPKI merumuskan rancangan UUD pada 10 sampai 16 Juli 1946. Maka dibentuklah Panitia 9 Perumus atau perancang UUD dalam sidang tersebut pada 22 Juni 1945. Panitia perancang UUU diketuai oleh Soekarno dan anggotanya berjumlah 38 orang di BPUPKI. Panitia 9 tersebut merumuskan pembukaan yang disebut Piagam Jakarta yang kemudian direncanakan sebagai pembukaan UUD 1945. Terbentuklah juga panitia kecil yang diketuai oleh Supomo yang bertugas merancang UUD dengan segala pasal-pasalnya. Pada 11 Juli 1945, Panitia perancang UUD secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD. Pada 14 Juli, BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan dari Panitia perancang UUD. Ada 3 hal yang dilaporkan Soekarno sebagai Ketua Panitia 9, yakni 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan UUD, 3. Batang tubuh UUD. Sehingga pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 ditetapkan dan sempat beberapa kali mengalami perubahan. Kesimpulannya,
mengakomodasi perbedaan kepentingan dalam musyawarah para pendiri bangsa saat merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kunci keberhasilan proses tersebut. Mereka berupaya mencapai kesepakatan yang mencerminkan pluralitas masyarakat, menjadikan inklusivitas sebagai landasan untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila materi yang kami sampaikan masih banyak kekurangan. Mohon maaf juga apabila banyak salah kata maupun perilaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.